Halo Sobat Prime Time, apa kabar? Berikut fakta menarik terkait Sri Lanka, negara kepulauan yang indah namun kerap terjebak dalam inflasi, yang berhasil kami rangkum. 1. Kebudayaan yang terbentuk dari India. Dilansir Britannica, kebudayaan Sri Lanka dominan berasal dari deretan India. Dua kelompok etnis utama di pulau itu yakni Sinhala dan Tamil, dan dua agama dominannya yakni Buddha dan Hindu juga berasal dari India dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Namun berbeda dengan India, kebudayaan yang masuk di wilayah ini malah berkembang secara independen karena isolasi geografis. Buddha misalnya, yang hilang dari India namun tetap hadir di Sri Lanka khususnya di antara orang Sinhala. Selain itu, bahasa Sinhala yang tumbuh dari dialek Indo-Arya dari daratan India akhirnya menjadi bahasa asli yang hanya ada di Sri Lanka. 2. Menetapkan bola voli sebagai olahraga nasional. Olahraga utama yang paling populer di masyarakat Sri Lanka adalah bola voli. Ini tentu sangat berbeda dengan negara Asia Selatan lainnya yang lebih menyukai kriket. Voli pertama kali diperkenalkan di negara itu pada 1916 dan berkembang secara cepat. Sebagai bentuk dukungan pemerintah, Federasi Bola Voli Sri Lanka dibentuk pada 4 September 1951. Ini disusul dengan pembentukan tim voli pertama pada 1955. Sri Lanka kemudian berhasil meraih medali emas pertamanya dalam ajang South Asia Games kelima yang diadakan di Colombo pada 1991 oleh tim bola voli wanita. Pada akhirnya, voli diakui sebagai permainan nasional. Sri Lanka dengan persetujuan dari Nanda Matthew, mantan Menteri Olahraga, berdasarkan usulan yang diajukan oleh Subpanitia di bawah pimpinan Dr. Vini Witarana. 3. Dikenal sebagai Mutiara Samudra Hindia. Dilansir Riksau Travel, Sri Lanka memiliki dua nama julukan yang kerap mendeskripsikan potensi dari negaranya. Yang pertama adalah Mutiara dari Samudra Hindia. Penyebutan ini diberikan berdasarkan keindahannya yang luar biasa. Keanekaragaman hayati yang beragam merupakan yang tertinggi di Asia, menjadikan negara ini layak menyandang gelar tersebut. Selain itu, penyebutan itu juga diberikan karena Sri Lanka merupakan salah satu negara yang produk ekspornya adalah batu permata. Nama kedua adalah Tetesan Air Mata India. Pemberian nama ini semata karena bentuk pulau dari Sri Lanka di Samudra Hindia yang menyerupai tetesan air mata dari anak benua India. 4. Teh sebagai produk ekspor utama Sri Lanka. Dilansir Trading Economics, salah satu produk ekspor utama Sri Lanka adalah teh, yaitu sebanyak 17% dari total ekspor. Angka ini menyusul dua produk utama lainnya yaitu tekstil dan garmen yang menempati posisi utama sebagai produk ekspor negara tersebut sebesar 52%. Industri teh Ceylon mampu mencatatkan ekspor senilai 1,24 miliar dolar Amerika Serikat pada 2019 menurut laman Sri Lanka Business. Konsumen utama teh tersebut adalah negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, India, Arab Saudi, Rusia, Turki, dan Iran. Rempah-rempah seperti kayu manis juga menjadi produk lain dari negara itu yang berhasil mendominasi pasar dunia. Permintaan sepenuhnya didasarkan pada kualitas rempah-rempah Sri Lanka yang ditanam di bawah kondisi cuaca yang sempurna. 5. Puncak Adam adalah tempat suci yang dihormati oleh 3 agama. Bertengger di area indah Bukit Negara bagian selatan, puncak suci ini telah menjadi kiblat bagi orang-orang berbagai kepercayaan di Sri Lanka selama lebih dari 1000 tahun. Dalam agama Buddha, puncaknya dikenal sebagai Sripada, yang berarti jejak suci dan diyakini telah ditinggalkan oleh Buddha ketika ia pergi ke surga. Bagi umat Hindu, puncak ini adalah jejak Dewa Siwa. Sedangkan bagi umat Kristen, mereka meyakini jika puncak Adam adalah jejak Adam ketika ia diusir dari Taman Eden. 6. Mengalami krisis karena utang luar negeri. Pasca kemerdekaan dari Inggris, perekonomian Sri Lanka ditopang oleh pendapatan ekspor dan sektor pariwisatanya. Hasil dari devisa itu kemudian digunakan untuk mengimpor bahan makanan pokok. Setiap penurunan ekspor akan datang sebagai kejutan ekonomi dan menempatkan cadangan devisa di bawah tekanan. Karena alasan ini, Sri Lanka sering mengalami krisis neraca pembayaran. Sejak 1965 dan seterusnya, negara itu memperoleh 16 kali pinjaman dari Dana Moneter Internasional IMF. Masing-masing pinjaman ini punya persyaratan,
yaitu Sri Lanka harus mengurangi defisit anggaran, mempertahankan kebijakan moneter yang ketat, memotong subsidi pemerintah untuk makanan bagi rakyat Sri Lanka, dan depresiasi mata uang sehingga ekspor akan menjadi lebih layak. Namun, dalam situasi ekonomi yang merosot, Sri Lanka membutuhkan lebih banyak dana untuk menyuntikkan stimulus ke dalam perekonomian. IMF kemudian menggelontorkan lebih banyak pinjaman, namun ekonomi yang tak kunjung membaik justru membuat Sri Lanka menanggung beban utang yang semakin menumpuk. Pinjaman IMF terakhir ke Sri Lanka adalah pada 2016. Negara itu menerima 1,5 miliar dolar Amerika Serikat selama 3 tahun dari 2016 hingga 2019. Seperti biasa, kondisi ekonomi menukik tajam selama periode ini. Pertumbuhan, investasi, tabungan, dan pendapatan turun, sementara beban utang meningkat. Kami rasa cukup, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.